Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah ya kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di kajian sore kali ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya kaum muslimin. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat ya. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih Kitab Kifayatul Akhyar. Insyaallah tema yang kita bahas pada sore kali ini yaitu tentang seorang yang tidak bisa mentalak atau orang yang talaknya tidak efektif. Jadi ini nanti bagaimana caranya kita mengetahui tentang apakah itu termasuk talak yang eh, bisa langsung jadi ataukah itu hanya sekedar kinayah atau seperti apa nanti insya Allah akan diberikan penjelasan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Dan apabila nanti para pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya seputar dengan tema bisa melalui chat bersamanya Radio Dais di 082133670000 atau bisa melalui via teleponnya langsung saja ditanyakan nanti di 024 6746352. Oke, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Waktu kamu persilakan, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang budiman, setelah kita lewati kemarin tentang talak, ini masih dalam kerangka talak, tentang hukum-hukumnya, tentang bagaimana kita mentalak dan atau siapa yang akan mentalak istrinya. Ya, padahal talak ini tidak menyenangkan lah. Ya, tidak membahagiakan. Ya. Namun belum tentu semua talak itu tidak membahagiakan. Betul. Kadang-kadang talak ada yang membahagiakan. Dan kadang-kadang talak itu harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Itu kasus-kasus, ada beberapa kasus yang harus dilakukan untuk mentalak istri. Dan kadang-kadang istri yang tidak ada alasannya untuk ditalak lah, itu kan ya tidak manusiawi ya. Baik, kita lanjutkan ini Kifayatul Akhyar halaman 104 yang berbunyi wa arba'atun la yaqa'u talaquhum as-sabiyyu wal majnunu wan naimu wal mukrahu. 4 orang yang talaknya itu tidak jatuh. Ya. Siapa itu 4 orang? Ya, baik. 1 as-sabiyyu. Anak-anak
anak-anak, mungkin anak-anak sudah dikawinkan sejak bayi ya. Nah, terus kemudian dia mentalak istrinya, sama-sama anak-anak ya, itu. Atau anak dapat orang yang dewasa ya, ya mentalak padahal dia masih anak-anak. Nah, kalau fikih memang tidak ada batas itu, usia itu tidak ada batas. Jadi usia bisa anak-anak dikawinkan, istilah dulu itu kawin gantung ya. Oh gitu. Ya, kawin gantung, kawin anak-anak. Wal majnunu yang kedua orang gila. Dari kata-kata jin, majnun itu orang yang dijinkan ya, orang yang dimasuki jin. Maka jadinya majnun. Benaimu dan orang tidur, ngelindur ya. Kelindur itu belum tentu sambil tidur, dia bisa jalan kadang-kadang, bisa omong. Wis apa kowe bojoku, kowe tak talak wis saiki, padahal dia masih ngelindur tadi. Wal mukrohu dan orang yang dipaksa. 4 orang itu, yang pertama anak bayi, yang kedua orang gila, yang ketiga orang tidur, dan yang keempat orang yang dipaksa. Amma salah satu awalu, adapun orang 3 yang pertama itu adalah falikoli ta'ala, falikolihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalamu an salasin, anin naimi hatta yastayqidhu, wa anis sobi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqil. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya. Artinya kolam atau pena itu diangkat dari orang 3. Maksudnya pena itu tanggung jawab. Tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum itu artinya hukum tidak diterapkan. Tidak diterapkan terhadap 3 orang. Yaitu yang pertama anin naimi hatta yastayqidhu, dari orang tidur sehingga dia bangun. Wa anis sobi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sehingga dia mimpi keluar mani, mimpi basah ya. Dan yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila sehingga dia berakal. Nah, ini hadis riwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan bahwa ini hadisnya hasan. Hasan itu mula-mula dhaif, apakah dari segi sanad ya atau matan, tapi ada hadis, ada yang lebih sahih ya, ada yang sahih yang sama. Nah, kemudian yang dhaif itu naik tingkat menjadi hasan. Wa ammal mukrohu, adapun orang yang dipaksa, faliqolihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, la talaqa wala itaqa fi ighlaq, tidak ada talak atau tidak ada itak. Itak itu memerdekakan budak, kecuali karena dipaksa. Jadi orang yang dipaksa ini mentalak istrinya, kamu harus mentalak istrimu, kalau tidak kamu mati ya, itu namanya talak. Dia paksaan. Rawan cerita meriwayatkan hadis Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa qala innahu ala syarti muslimin, dan Hakim mengatakan bahwa hadis ini mengikuti syarat Muslim dalam periwayatannya.
walafdu Ibni Majahin wal Hakimi, dan lafal dari Ibnu Majah dan Hakim, hadis ini berbunyi ighlaqin bil alifi wa wal mahfudhu. Ya. Jadi ighlaqin. Kalau tadi ghilaqin. Nah, ghilaqin. Jadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Hakim, ya, ini bunyinya ighlaqin, bukan ghilaqin. Wal ighlaq al ikrahu. Makna daripada ighlaq itu sama, yaitu al ikrah, dipaksa atau paksaan. Qalahu Abu Ubaid wal Qatibi. Ini disebutkan oleh Abu Ubaid dan Al-Qatibi. Wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli. qala, beliau bersabda, wudi'a an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Diletakkan hukumnya, maksudnya tidak dihukum. Iya. An ummati, dari umatku. Apa itu? Apa penyebabnya? Al khata'u, satu karena luput, tidak sengaja. Wan nisyanu, dan lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan apa yang mereka dipaksa untuk berbuat. Rawahu Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa qala innahu ala syarti syaikhaini. Ini riwayatnya sangat kuat. Wa alam annal mubri samin, annal mubri sama wal mughma alaihi kana ini. Ketahuilah bahwa orang yang tidak sadarkan diri, bahasa Jawanya semaput, ya, itu dihukumi tidur, sama dengan orang tidur. Wa amas sakronu fayaqa'u tolakuhu. Adapun orang mabuk, nah, itu talaknya tetap jatuh. Jadi kalau tadi lupa tidur malah tidak jadi, ya. Nah, orang semaput juga begitu, orang ayan, ya. Iya. Nah, jadi mubri samu orang ayan, ya. Nah, ketika ayan, dia berkata, jadi kalau mungkin idiot, ya, idiot itu orang 40 tahun seperti 4 tahun, ya. Nah, itu juga tidak jatuh, itu idiot itu. Nah, begitu. Sedangkan orang mabuk, ya, itu talaknya tetap jatuh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Li'annahu mukallafun, karena orang mabuk itu tetap mukallaf. Mukallaf itu tetap dia itu bertanggung jawab kepada hukum. Terjawab hukum, bertanggung jawab. Ya, dianggap bertanggung jawab. Ya. Ya, sholat ya wajib sholat, ya. Nah, padahal ada ayat sholat dia suruh menjauhi. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Tapi itu ayat, ketika ayat itu turun, ya, sebelum ayat yang mengharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuh. Sebelum itu ayat yang istilahnya tadrij itu mencicil,
mengangsur ya, untuk menyadarkan orang terlebih dahulu. Ayat itu turun. Kemudian ada ayat lagi yang mengatakan bahwa innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa itu dikehendaki setan ya. Kamu sekalian supaya saling hantem, saling pukul ya, saling marah dan sebagainya dalam masalah maisir itu judi dan minum arak. Minum arak, ya. Nah, itu artinya ada ayat-ayat yang memberi kesadaran supaya orang sedikit demi sedikit meninggalkan, berangsur-angsur meninggalkan kebiasaan minum arak saat itu. Betul. Karena arak itu kan adiktif ya, adiktif itu mengakibatkan ketagihan. Nah, ini beda ya, sedikit berbeda keterangannya. Nah, ini orang mabuk itu karena dia ini sengaja menghilangkan akal sehatnya. Apakah dengan arak atau dengan pil koplo ya, dengan Inex dan sebagainya. Jadi karena dia itu sengaja, maka kata-katanya dianggap ya bertanggung jawab, dianggap dalam kesadarannya. Di sini malah disebutkan sebagaimana firman tadi ya, qaulu ta'ala, firman-Nya Allah ya. Ini hujahnya, wa hujjatuhu, dan hujahnya al-mazhab Syafi'i ya, adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekat-dekat sholat sedang kamu itu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. An-Nisa 43. Wali anna aliyan radhiyallahu anhu ra'a ijabah haddil muftari lihazbanihi ya. Dan Sayyidina Ali itu melihat wajibnya had ya, orang yang melakukan itu ya, yang berbohong ya, padahal dia ini mabuk ya. Waqafa as-sahabatu radhiyallahu anhu ala dzalika fadalla ala anna li kalamihi hukman kasohi. Dan para sahabat setuju dengan pendapat Ali itu ya, radhiyallahu anhu ya. Maka hukumnya adalah bahwa perkataan orang mabuk itu ada hukumnya, ada konsekuensi hukum, sebagaimana orang yang akalnya sehat. Wali anu kasohi fi qodoi sholatihi zamana sakrihi. Dan orang mendem itu, orang mabuk itu ya, seperti orang sehat di dalam mengodoni sholatnya ketika dia itu mabuk. Ketika dia mabuk, dia tetap sholat, harus sholat ya. Walaupun nanti dia harus kodok. Harus kodok. Fakadha fi wuku itolaki, demikian juga di dalam jatuhnya talak. Wal yaqau tolaku batinan ya. Apakah jatuh talaknya itu secara batin? Wajhani, di sini ada dua pendapat. Wa man syariba dawaan azala aklahu li ghairi hajatin hukmuhu hukmus sakron. Ya. Barang siapa meminum obat yang dapat menghilangkan akalnya tanpa
kebutuhan, tanpa kepentingan apa-apa, maka hukumnya adalah hukum orang yang mabuk. Obat kan banyak itu obat ya. Sekarang apalagi sekarang ya, misalnya tadi ya pil koplo itu ya. Listirokima karena kebersamanya ya, kebersamanya antara obat dengan khamr. Fit'adi bisyarbi, di dalam bisyurbi, fit'adi bisyurbi yaitu ketagihan dalam meminum. Wa alam annal mukroh ala ta'liqit tolaki la yasihu minhu ta'liq kama yamna'ul ikrahu tanzizat tolaki wala budda min ma'rifati syurutil ikrahi. Dan ketahuilah bahwa orang yang dipaksa untuk taklek talak itu tidak juga efektif taklek talaknya. Taklek talak menggantungkan talak kepada sesuatu yang lain. Misalnya nanti kalau kamu berkata buruk, kamu saya talak buruk tertentu misalnya ya. Nah, begitu. Tapi dia mabuk, ya itu tidak boleh. Nah, begitu. Ini waktunya masih cukup atau diberhenti dulu? Nah, baik, terima kasih Prof. Alhamdulillah penjelasan dari kitab Kifayatul Akhyar berkaitan dengan seorang yang tidak bisa mentalak atau orang yang talaknya tidak efektif ya kaum muslimin pendengar setia Radio Dais. Nanti apabila nanti kaum muslimin ingin bertanya sekali lagi di WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Masih di 107,9 FM kaum muslimin, kita lanjut kita bincang-bincangnya Prof. Kita lanjut sebentar Prof. Tadi dijelaskan ada beberapa macam yang atau orang yang talaknya tidak efektif atau orang yang istilahnya itu seorang yang tidak bisa mentalak kepada istri atau suami gitu Prof, antara istri dan suami. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Prof, ketika ada istri yang gila, sang suami itu tidak mentalaknya. Tapi ini ada dua pertanyaan nih. Dari orang tua menginginkan suami itu harus pokoknya talak seorang yang tadi, istrimu yang gila tadi. Nah, ini gimana Prof? Ini minta penyelesaiannya. Tapi mohon maaf Prof, sebelum dijawab kita break sejenak, kita rehat sejenak. Nanti setelah kita rehat, setelah satu nada berikut ini nanti bisa dijelaskan kemudian. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat.
Nyai badhe nanglet menopo. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Seratu 7,9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, pemirsa MJT TV dan TV dimanapun Anda berada, silakan sekali lagi yang mau bertanya berkaitan dengan tema tadi yang kita bahas, silakan ngubungi di WhatsApp Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui via teleponnya di 0246 746 352. Sambil kita lanjutin Prof, sambil kita nunggu dari beberapa pendengar yang ingin bertanya Prof. Tadi ada pertanyaan yang ada suami sayang pada istri tapi istrinya gila. Akhirnya dipaksakan oleh orang tua dari sang suami. Apakah itu diperbolehkan atau hukumnya gimana seperti itu? Ya, hukum itu kan tergantung. Hukum itu ada kaitannya Sebab akibatnya dengan maslahah dan madharah. Maslahahnya apakah ditalak atau justru malah madharah. Kalau mudarat ya bahaya ya. Misalnya punya anak ya. Misalnya dia malah jatuh sakit karena mentalak istrinya ya. Dan orang tua kan mungkin memaksa itu karena ada yang dianggap gila, yang dianggap stres dan sebagainya itu. Ya, yang pertama-tama kalau dia sayang kepada istrinya, ya, sayang bahwa malah semakin kasihan karena dia stres dan sebagainya, ya cari penyebab stresnya itu. Ya. Yang penting kalau orang tua itu kan sebetulnya anaknya itu bahagia. bahagia, betul Ya. betul. Anaknya bahagia. Maka anaknya atau itu dia sepanjang dia masih sayang kepada istrinya, itu berarti istrinya itu adalah sebagai tempat dia untuk berbahagia. Untuk hidup bersama dalam rumah tangga. Jadi supaya dia membawa dia ke psikiater, ya, psikiatri atau psikiater ya. Nah, nanti dibawa ke sana, kemudian diobati. Banyak sekali orang yang sebetulnya dianggap kena jin ya, kesusupan dan sebagainya itu bisa sembuh. Ya. Mungkin dengan doa ya, doa itu kan kadang-kadang ada yang menyembuhkan ya. Iya. Tapi jangan ke dukun ya. Jangan ke dukun ya, begitu. Jadi nanti kalau dia itu karena terbukti banyak yang sembuh di rumah sakit jiwa ya, maka dia dibawa ke sana. Terbukti banyak ya di sekitar kita dan sebagainya, buktinya banyak. Malah yang ada yang hafal Quran, ada yang di pondok itu pada waktu itu stres karena menghafalkan alfiah atau menghafalkan apa, tapi ternyata dia dapat sembuh dan mengajar dengan baik dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, jadi oleh karena itu bagi bapak atau keluarga tersebut, apalagi sudah punya anak, maka saya anjurkan untuk diobatkan saja sebagaimana orang sakit lainnya, sakit fisik ya. Nah, itu bisa disembuhkan. Gitu. Ya begitu aja. Terus berlanjut tadi Prof. Terus kalau semisal itu dengan kehendak suami sendiri tanpa ada paksaan orang tua atau dari luar,
karena melihat istrinya yang mungkin dia sudah tidak sabar lagi karena istrinya itu mohon maaf tadi ada Gangguan jiwa. Itu hukumnya gimana, Bro? Maksudnya yang tidak sabar Sang suaminya. Pingin menceraikan. Hmm. Tapi dia sebenarnya anak-anaknya tidak boleh. Ya ini kembali ini. Ini anak-anaknya dia punya anak-anaknya tidak anak-anaknya keberatan ya. Iya ya, tidak mengizinkan. Ya tadi sejauh mana maslahah dan mudaratnya. Dilihat dari masalah mudaratnya. Ya, masalah mudaratnya. Oke. Kalau dia itu masalah diputus ya. Tapi anak-anaknya kan menderita. Iya. Ya. Itu kan mudarat juga. Gitu. Iya, banyak maka mudaratnya pertimbangannya banyak mudaratnya. Ya, jadi kaidahnya ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi memperbaiki yang rusak lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Lah yang rusak mana? Ya, yang rusak ada kekeluargaannya apa? Keutuhan keluarga. Nah, jadi dia dengan anaknya sedih dan sebagainya. Maka hukumnya adalah coba diperbaiki dulu, diobatkan dan sebagainya. Ya, itu. Oke, ini ada yang masuk ini, Prof. Dari pendengar ini, dari Bu mau izin bertanya, Prof Kiai. Monggo. Bagaimana hukumnya anak yang belum berusia balik dijodohkan dengan juga belum berusia balik? Terima kasih. Ya begini, jadi kita ini di negara yang diatur oleh undang-undang di negara Indonesia. Jadi fikih ini banyak sekali menggunakan pasal-pasal yang kaitannya dengan minta dispensasi ke pengadilan apabila tidak memenuhi syarat dalam perkawinan maksudnya ya. Jadi anak-anak tersebut apabila ada alasan yang memperbolehkan ya maka ya bisa dengan minta dispensasi. Dengan cara dispensasinya itu? Dispensasi melalui pengadilan. Ya, melalui pengadilan. Nanti mungkin prosedurnya ya dari bawah ya TRW. Itu kemudian ada alasan-alasan seksi mengisi formulir dan sebagainya. Iya. Nanti ke KUA dan sebagainya. Gitu. Iya. Oh, jadi ya tetap itu harus ada syarat-syarat tertentu. Iya, kalau fikih sih tidak masalah. Kalau fikih nggak ada masalah, hukum dari fikihnya nggak ada masalah. Tidak masalah. Walaupun itu karena ada wali, yang penting ada wali di situ. Ya, ini contohnya, Prof. Contohnya semisal, bolehkah candaan seseorang menjodohkan anak? Kadang kan ketemu dengan temen, gitu. Nah, terus dia punya anak kecil. Dan semisal satunya juga punya anak kecil. Terus mereka bersepakat gimana kalau kita jodohkan? Mulai dari sekarang. Ya selama berguru ya. Iya. Selama berguru ya yang enggak jadilah. Namun kalau dia sudah dewasa berguru pun jadi. Ya berguru jadi karena ada hadisnya ya. Tapi sekarang semua di pengadilan. Jadi talak juga begitu. Talak itu di dalam aturan yang daki-daki di fikih itu sahnya juga di pengadilan. Jadi perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Iya. Nah itu. Jadi termasuk menikahkan anak, ya. Termasuk anak-anak yang di bawah umur tadi. Masuk ke dalam kategori apakah dia bisa diberi dispensasi apa tidak gitu. Prof, ini ada lagi, Prof. Ya. Prof Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Kiai izin bertanya, bagaimana kalau semisal orang yang sakit itu sudah tidak tahan lagi, akhirnya minta cerai kepada suami karena sakitnya tadi, bolehkah atau hukumnya gimana?
Jadi karena sakit ya, Nggih. justru istri yang minta. Yang minta istri karena Ya Islam. ya kan tadi kemungkinan seperti itu. Ya, yang istri minta ya. Mungkin dia tidak bisa melayani suami betul, dan betul. sebagainya ya. Ya itu tergantung pada suaminya. Jadi kalau suaminya menganggap bahwa dia ditahan, dia sabar menunggu istri. Bahkan ada yang cerita sampai bertahun-tahun ya, istrinya stroke atau apa ya. Iya. Itu sehingga istrinya kasihan kepada suaminya. Tapi suaminya terus-menerus dengan penuh dedikasi yang tinggi, penuh kasih sayang dengan istrinya. Itu terjadi juga. Ya, itu tergantung pada suamilah ya. Itu. Dan kalau dia mintakan berarti bukan karena kurang ajar ya. Iya, betul. Kecuali kalau karena dia melanggar ya. Misalnya ibadahnya yang wajib tidak dapat diperhatikan, tidak dapat menjalankan kewajiban syar'inya dan sebagainya ya akhirnya suami harus menceraikan. Misalnya wes aku rasa sholat, aku rasa sholat ya. Atau ora poso, moh aku. Wis nek arep talak-talako ya. Ya itu ya suaminya harus mentalak dong. Gitu. Tapi kalau istri sakit ya Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi mungkin ya itu justru suaminya akan mendapatkan banyak pahala. Terus nyambung tadi Prof, pertanyaan dari pendengar tadi memang bagus pertanyaan. Lah ini dibalik, jikalau yang minta adalah sang suami ketika suami sakit, udah kamu nikah saja dengan orang lain. Itu hukumnya gimana Prof itu? Iya. Apakah itu termasuk salah satu talak atau bukan itu Prof? Tidak. Karena dia mensyaratkan. Jadi mensyaratkan kalau kamu kalau kamu payah dan sebagainya sudah kena. Dan di Indonesia ini kan talak itu harus di depan pengadilan ya. Jadi ada prosedurnya ya. Jadi misalnya suami mentalak istrinya, kemudian nanti pengadilan itu masih ada proses lagi. Sebelum masuk ke pengadilan itu ada proses mendamaikan, sebelum keputusan memberikan pengarahan dan sebagainya. Nah, biasanya begitu. Oke. Terus yang jelas kalau semisal ini Prof ya, terus bagaimana kalau semisal dari segi fikihnya seperti ini, dari pengadilannya seperti ini, terus pertimbangan itu yang harus kita pegang itu yang mana Prof? Iya tadi harus kembali ke kaidah tadi. Iya kaidahnya darul mafasid muqaddamun alal masalih, antara lain itu ya. Kemudian al umuru bimaqasidiha. Iya. Jadi tujuan-tujuan itu tergantung pada niatnya. Nah kemudian juga lalu apa tujuan dari menceraikan itu? Kalau tujuannya meringankan istri dan sebagainya, betul. Ya, karena tadi sakit suaminya, sakit yang berkepanjangan, sehingga dia kasihan kepada istrinya. Ya tergantung pada istrinya juga. Kalau istrinya sayang tetap tidak mau. Ya, kalau istrinya, ya sebetulnya itu ya menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ini kan biasanya kayak di sinetron itu Prof. Iya. Ya memang kadang-kadang orang dekat kita itu sakit berkepanjangan, tidak pernah dipenuhi ya. Istilah bahasanya tanda kutip itu nafkah batin tidak pernah terpenuhi dan sebagainya. Tapi istri sabar ya. Istri sabar dan sebagainya. Maka istri ini pahalanya sangat besar dan seperti jihad fisabilillah. Masya Allah. Ya. Baik Prof, ini satu pertanyaan lagi Prof, berkaitan bagaimana agar keluarga kita, keluarga antara suami istri bisa harmonis, bisa tidak terjadi hal yang kita bahas tadi. Iya.
Begini ya, jadi kesempurnaan itu milik Allah. Itu intinya begitu. Intinya di situ. Jadi janganlah kita berpikir bahwa istri kita itu sempurna. Iya. Atau istri jangan berpikir bahwa suami itu sempurna. Iya. Apa saja yang kalau kita mengawini seseorang, kita punya suami, punya istri, maka apa saja yang ada pada pasangan kita itu kita hormati, kita hormati, kita maklumi bahwa itu manusia biasa, kekurangannya juga ada, ya. Maka saling menghormati, saling menghargai, saling memaklumi kekurangan masing-masing, itulah kunci dari kebahagiaan, kunci dari harmonisan rumah tangga. Jadi kalau dan itu jangan sampai ada rasa curiga, jangan mengungkit-ungkit masa lalu pacar-pacar dan sebagainya. Apa yang tidak disukai oleh suami jangan diungkit. Begitu juga istri, apa yang tidak disukai oleh istri jangan disebut, ya, jangan diceritakan. Jauhilah semua yang menyebabkan sakit hatinya pasangan. Itu. Baik, terima kasih Prof. Intinya adalah dalam hubungan keluarga itu kita saling menghargai, menghormati masing-masing kekurangan dalam diri kita masing-masing agar kita menjadi keluarga yang harmonis tentunya kaum muslimin. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, karena waktu kita sudah di penghujung waktu, untuk itu minta berkahnya Prof agar kajian sore kali mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Prof. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama yafi wasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sa'atin ya sahib rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa sakhatika. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa keluarga kami, dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehah, ya Allah. Berilah kami rezeki yang melimpah, ya Allah. Berilah kami dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tidak terjadi perceraian di antara suami istri, dan semoga semua mereka dalam kehidupan yang harmonis bahagia. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.